Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Maret 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti nampak dalam ibadah kita. Ayat ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024, ya, firman Tuhan menjumpai kita khususnya Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memelihara. Ya, karena kita dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah. Ya. Pelayanan, ya, berjalan lancar. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, saya pelayanan berjalan lancar. Ya. Dengan situasi yang tidak memungkinkan, saya berdoa terus. Ya, baca Alkitab setiap hari. Ya, sampai tahun 2028. Karena saya dipilih oleh Allah. Jangan disia-siakan. Kalau Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan, ya, melayani, ya, pelihara baik-baik itu Roh Kudus yang di dalam diri saudara itu. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Supaya ibadah kita nampak, ya. Nampak dalam arti wajah Kristus. Ya, yang nampak dalam wajah kita, diri kita, tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi saya bersyukur penginjilan berjalan lancar, baik di WA, di Messenger, di YouTube. Ya. Mendoain orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau sembuh jangan lupa sadar diri dan bertobat. Ya Bapak Saudara sekalian saya cinta Tuhan. Ya. Ini luar biasa ini. Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat 16. Ya. Jadi kita harus bangga punya Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya. Kalau dulu tidak dikasihani, sekarang kita dikasihani. Karena kasih Kristus itu. Ya. Kuasa Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi firman Tuhan harus dibaca, dilakukan. Ya, direnungkan. Ya. Wahai 1 ayat yang pertama. Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Bertindak hati-hati maka kamu akan berhasil dan beruntung. Nah, ini luar biasa. Jadi firman Tuhan harus direnungkan, dilakukan dan memelihara. Ya. Kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ya. Apalagi mau menjelang Paskah ini. Ya. Kita harus mencari Tuhan yang sebenarnya. Ya. Wajah Kristus. Ya. Jadi iman kita harus kuat sebagai orang pilihan Allah. Ya. Kalau Tuhan suruh kita baca Alkitab, harus baca itu. Ya. Ada gerakan Roh Kudus. Jangan menuntun. Saya baca Alkitab bisa sampai 70 pasal, 80 pasal, 100 pasal. Makanya jangan heran kalau 2 minggu selesai itu. Mujizat paling terbesar yang saya alami itu, yang Tuhan taruh. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya, jadi jangan kita ikut Tuhan, ya, baru sampai pertengahan kita sudah mulai undur diri, mulai menyangkal diri. Ya. Contoh seperti Simon Petrus itu. Ya. Tuhan tegur dia, sebelum hari ini ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Dia mati-matian, aku rela masuk penjara. Ya, itu omongannya dia. Tuhan melihat hati si Petrus itu. Buktinya ayam berkokok dia ini sadar langsung. Ya. Jadi kita ikut Tuhan, jangan kita menyangkal. Ya. Harus maju terus di dalam segala hal, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya.
Jadi jangan kita menjadi orang durhaka, harus menjadi orang yang benar dan taat kepada Tuhan Yesus, yang sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, terhadap manusia juga. Itu poin penting itu. Berbuat baik, ya. Berkasih, tolong menolong, ya. Mendoakan, berbagi firman Tuhan, baik di Messenger, di WhatsApp, pasang status. Itu berbagi semua itu. Berbagi kasih, ya. Berbuat sesuatu yang baik. Ya. Itu perbuatan baik itu di mata Tuhan itu. Pekerjaan yang paling mulia itu. Ya. Tuhan Yesus saja menginjili 2000 tahun yang lalu di baik desa di kota-kota. Dia berikan contoh itu, padahal dia Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bahkan nafas kita dia kasih gratis lagi, tanpa menghirup oksigen. Kita pakai oksigen, ya. Kalau sakit pakai oksigen 1 bulan berapa itu kalau dikali itu? 1 tahun berapa? 5 tahun berapa? Bapak Ibu tinggal pikir. Ini gratis, ini Tuhan kasih. Ada udara segar, ya. Ada angin tanpa pakai AC lagi. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di Efesus 5 ayat 20, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, kepada Allah dan Bapa kita. Itu poin penting itu. Ya, Bapak Saudara. Jadi Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 menjumpai kita semua, mengingatkan kita semua di dalam segala hal. Saya ingin baca lebih lengkap lagi, ya. Titus 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.